Aturan Cramer adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Aturan ini melibatkan determinan, yaitu nilai-nilai variabel yang dalam sistem ini membutuhkan bantuan determinan. Disebut aturan Cramer karena aturan ini diambil dari nama penemunya, yaitu Gabriel Cramer. Gabriel Cramer adalah ahli matematika dari Swiss. Dia berkontribusi sebagai pemilah gagasan-gagasan matematis dalam sejarah matematika. Baik, adapun rumus daripada aturan Cramer yaitu adalah XI sama dengan determinan AI per determinan A, di mana X ini merupakan variabel yang ingin diketahui nilainya, dan determinan AI ini adalah determinan dari matriks, di mana vektor kolom ke I diganti vektor B. Kemudian untuk determinan A itu merupakan determinan matriks A. Adapun langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linier dengan aturan Cramer adalah yang pertama menemukan determinan A dan diwakili oleh D. Kemudian cari determinan dx1, dx2, dx3 dan seterusnya, di mana determinan matriks A di kolom ke I digantikan oleh matriks kolom B. Kemudian membagi masing-masing determinan ini dengan D untuk mencari nilai variabel yang bersesuaian, yaitu x1 sama dengan dx1 per D, x2 sama dengan dx2 per D, dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan contoh soal sistem persamaan linier dua variabel dengan aturan Cramer. Sebagaimana yang terlihat dalam video, soalnya ini adalah 2x kurang 3y sama dengan min 13 dan x tambah 2y sama dengan 4. Langkah pertama itu adalah ubah sistem ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Dan mari kita tuliskan. 2x di sini menjadi 2, min 3y menjadi min 3, lalu kemudian x ini 1, kemudian 2y ini menjadi 2. Kita tuliskan terlebih dahulu ya, sama dengan x, y, ya, kemudian sama dengan min 13 dan 4. Di sini saya akan tuliskan tandanya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang terlihat dalam video, ini A, kotak A ini menyatakan matriks koefisien, sedangkan B ini menyatakan matriks peubah, dan C itu menyatakan matriks konstanta. Baik, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah hitung determinan matriks koefisien dengan metode Sarus yang merupakan determinan dari A, di mana dx sama dengan determinan A, di mana kolom pertama diganti B. Kemudian dy sama dengan determinan A, di mana kolom kedua diganti dengan B. Nah, di sini kita mencari determinan yang pertama dulu. Kita dapat tuliskan D sama dengan determinan A. Kemudian sama dengan ya, letak seperti biasa, ikuti sesuai dengan matriks koefisien, ini kita ikuti. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda karena di sini kita akan mengalihkan silang seperti ini. Biar saya tuliskan tandanya seperti ini. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan 2 dikali 2 ya, 2 dikali 2 dikurang min 3 dikali 1. 2 dikali 2 itu 4 dikurang negatif, ketemu negatif itu hasilnya positif ya, jadi positif 3 kali 1 3, jadi hasilnya 7. Ini untuk determinan yang pertama. Kemudian kita ingin mencari determinan X atau dx-nya ya. Kita tuliskan terlebih dahulu dx. Nah, di sini ada yang berbeda. Karena kita ingin mencari dx-nya, maka sesuai dengan perintah determinan A di mana kolom pertama diganti B. Jadi dx ini tuh kolom pertamanya bukan ini, bukan 21 ini bukan, tetapi
min 13 dan 4. Karena sesuai dengan perintah, dx sama dengan determinan A, di mana kolom pertama diganti dengan B. Nah, lalu sebelahnya tetap sama, tetap min 3 dan 2, seperti ini. Tetap sama ya. Kemudian kita jumlahkan seperti tadi. Jangan lupa untuk mengalihkan silang ya, mengalihkan silang. Mengalihkan silang seperti ini. Oke, baik. Yang pertama itu adalah min 13 dikali 2 dikurang, jangan lupa ya tanda kurangnya, dikurang min 3 dikali 4. Nah, min 13 kali 2 ini adalah min ya, karena min 13 positif kali negatif, jadi negatif 26 dikurang, ditambah ini tanda tambah karena negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. 4 kali 3 12. Itu hasilnya min ya, min 14. Nah, lalu kemudian kita mencari dy-nya. Nah, dy-nya kita tuliskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga berbeda. Kalau di dx tadi kolom pertama yang kita ganti, di dy ini sesuai perintah kita lihat dy sama dengan determinan A, di mana kolom kedua diganti B. Jadi kolom keduanya yang kita ganti. Nah, jadi untuk kolom pertama tetap 2, 1 ini ya, 2 dan 1. Nah, untuk kolom keduanya karena sesuai perintahnya tadi diganti, jadi min 13 dan 4. Nah, kita jumlahkan ya. Jangan lupa untuk mengalihkan silang ya, mengalihkan silang. Ini seperti ini, mengalihkan silang ya. Seperti tadi juga, seperti D dan DX tadi. Nah, jadi 2 dikali 4 dikurang min 13 dikali 1. 4 dikali 2 itu 8. Negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jadi 13 kali 1, maaf, 13 kali 1, 13. Hasilnya 21. Nah, setelah kita mendapatkan ya nilai D, nilai DX, dan nilai DY-nya, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Itu apa? Nah, yaitu adalah menentukan nilai variabel X dan Y dengan membagi masing-masing DX, DY, dan D. Nah, langsung aja kita tulis ya. Jadi, untuk menentukan variabel X dan Y-nya ini, kita bagi gitu. Untuk mencari DX-nya itu, jadi tadi untuk mencari DX-nya itu ya, jadi DX sama dengan D. Tuh, sama dengan DX-nya tadi berapa? DX-nya itu adalah min 14. Sedangkan D-nya adalah 7. Ya, 7, jadi kita tulis. Min 14 sama dengan 7, min 14 bagi 7 itu min 2. Kemudian untuk mencari DY-nya, DY ya. DY itu jadi DY dibagi D. DY-nya berapa? 21. Ya, 21 dibagi dengan 7. 21 dibagi 7 itu hasilnya 3. Nah, jadi nilai X dan Y yang memenuhi SPLDV di atas yaitu X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Nah, begitulah. Sekian, terima kasih. Catatan penting tentang aturan Cramer. Jika terdapat n variabel dan n persamaan, kita harus menghitung n tambah 1 determinan. Aturan ini hanya dapat memberikan solusi jika D tidak sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, sistem mempunyai jumlah solusi yang tak terhingga atau tidak ada solusi. Kita tidak dapat menemukan solusi dengan menggunakan aturan ini jika sistem mempunyai jumlah solusi yang tidak terbatas.